anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan menghabiskan buku kita yang tema 1 ya. Tema satunya ini bukunya akan dihabiskan, lalu kita akan masuk ke tema 2. Nah, untuk di tema 1 ini, terus subtema pembelajaran 3 dan subtema 4 itu akan ulangan ya. Jadi hari ini kita akan belajar subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Lalu hari Rabu ada latihan tertulis dari Lause. Lalu hari Jumat kita akan bertemu ulangan subtema 3 dan 4 ya. Tema 1, subtema 3 dan 4. Lalu jamnya itu seperti biasa yang kita tentukan kemarin-kemarin ini, jam 11 dan jam 7. Jadi anak-anak bisa pilih ya jamnya jam berapa. Nah, Lause nggak akan membahas dulu pembelajaran 5 karena Lause mau bahas yang pembelajaran 6 ya. Kita langsung buka bukunya halaman 150. Anak-anak bisa lihat di layar yang di pembelajaran 6 jawabannya sudah tertulis. Jadi kita bisa langsung salin jawabannya di buku. Tapi kita tetap harus membacanya terlebih dahulu ya. Kita lihat yang pembelajaran 6. Pagi itu Desi mengajak Ino bermain. Sayangnya Ino tidak bisa bermain karena harus membantu ibu. Ino meminta maaf kepada Desi. Ayo mengamati, amatilah percakapan berikut. Hai Ino, ayo kita bermain sepeda bersama. Maafkan aku Desi, aku tidak bisa. Mengapa kamu tidak bisa Ino? Kata Desi. Aku harus membantu ibu membawa makanan untuk warga yang kerja bakti. Wah, warganya ada yang kerja bakti nih. Kita kemarin sudah belajar tentang gotong royong juga dan kerja bakti ya. Lihat di situ, ada pertanyaan. Mengapa Ino meminta maaf kepada Desi? Karena Ino tidak bisa ikut bermain. Apa yang dilakukan Ino? Ino harus membantu ibunya membawa makanan untuk warga yang sedang bekerja bakti. Paham sampai di sini? Kita lihat yang bawah. Ayo menulis. Andi sedang bermain di teras rumah. Andi tidak sengaja memecahkan pot bunga ibu. Andi meminta maaf kepada ibu. Tuliskan permintaan maaf Andi. Maafkan Andi bu, sudah memecahkan pot bunga ibu. Nah, anak-anak yang ini gak usah foto, bisa salin jawabannya langsung di buku. Lalu kita lihat halaman 151. Ayo berlatih, pasangkan dengan kalimat permintaan maaf yang tepat. Gambar yang pertama itu bagusnya di mana ya? Bagusnya yang bawah ya pasangannya ya. Maaf, aku tadi mendorongmu sewaktu main bola. Yang gambar bawah dipasangkan dengan kalimat yang di atas. Maaf, aku tadi merebut bukumu, katanya. Nah, sekarang kita lihat, ayo lakukan. Amatilah gambar di samping. Kerjasama antar tetangga harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Siapapun tetangga kita, berbeda suku, bangsa, warna kulit, miskin atau kaya, tidaklah masalah. Coba tuliskan manfaat kerjasama dan akibat tidak ada kerjasama di masyarakat dalam tabel berikut. Manfaat kerjasama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Akibat tidak ada kerjasama, pekerjaan tidak cepat selesai. Nah, kita lihat. Kalau sudah, kita langsung ke halaman 155. Kita kerjakan yang bahasa Indonesia. 7. Berikut ini yang termasuk kalimat penolakan adalah A. Ayo kita main bola. B. Tolong ambilkan buku itu. C. Maaf, aku tidak bisa ikut main. Yang mana anak-anak? Jawabannya yang C ya. Maaf, aku tidak bisa ikut main.
Kalimat penolakan yang sopan diawali dengan kata maaf. Ya. 9. Tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan. Tuh, tetangga deket kan? Kalian pasti punya tetangga, ya kan? Nomor 10. Kalimat permintaan tolong diucapkan ketika membutuhkan bantuan orang. Ya, kita kalau membutuhkan bantuan orang lain, kita harus mengucapkan kata tolong. Ma, tolong. Pa, tolong. Kak, tolong. Ci, tolong. Ko, tolong. Ya, harus ada kata tolong. Nomor 11. Contoh meminta tolong kepada kakak adalah, Kak, tolong ambilkan bukunya. Atau, Kak, tolong ambilkan makananku. Itu juga bisa ya. Nomor 12. Kata titik-titik juga digunakan untuk menolak ajakan seseorang. Kata maaf. Selain untuk permintaan maaf, kata maaf juga untuk menolak ajakan seseorang. Supaya kalau kita menolak ajakan tersebut itu dengan sopan ya. Maaf Bu, saya tidak bisa. Maaf Pak, saya ada kerjaan. Atau maaf ya Dek, saya tidak bisa ikut. Gitu ya. Seperti itu contohnya. Nah, ada sebuah tugas untuk anak-anak. Nah, tugasnya ini adalah bercerita. Kayak Lause bikin video, terus Lause ceritakan ke anak-anak, Lause jelaskan ke anak-anak. Nah, anak-anak ini harus buat video bercerita. Ya, cerita apa sih? Cerita di pembelajaran 5 halaman 148. Kita langsung buka yang ini. Si kancil. Nih ya, halaman 148. Sebelum kalian buat video cerita yang halaman 149, jawablah pertanyaan berikut. Siapakah tokoh dalam cerita dongeng di atas? Kalian kita jawab sama-sama ya. Kita jawab sama-sama saja di sini, tapi kalian dengarkan penjelasan Lause. Jadi kalian bisa tulis jawabannya langsung di buku cetak. Sebelum itu, dengarkan Lause bercerita tentang si kancil ya. Oh ya. Sebelum Lause lupa, kalian boleh ya menambahkan properti, gambar, atau apapun itu di dalam video kalian ya, supaya videonya menjadi bagus. Lalu nanti videonya akan tetap dinilai karena itu akan menjadi nilai tugas kalian. Videonya menjadi nilai tugas kalian dan nanti Lause akan masukkan lagi ke dalam YouTube ya, seperti video pembaca puisi kalian yang kemarin. Ya, kita dengarkan cerita si kancil. Kancil hidup sebatang kara di dalam hutan. Meskipun hidup sendiri, kancil tidak bersedih hati. Kancil mempunyai banyak teman. Kancil baik hati dan suka menolong sehingga banyak temannya. Simba, anak singa si raja hutan. Simba tidak pernah bertegur sapa dengan binatang lain di hutan. Simba sombong dan angkuh sehingga tidak punya teman. Suatu hari saat berjalan di hutan, Kancil menemukan Simba terjebak di dalam lubang. Kancil segera mencari galah yang panjang. Simba, ayo pegang galah ini, seru Kancil. Kau tidak perlu menolongku, aku bisa keluar sendiri, jawab Simba dengan nada sombong. Ayolah Simba, kau bisa mati di situ, seru Kancil. Akhirnya Simba mau menerima pertolongan Kancil. Simba lalu berterima kasih kepada Kancil. Simba juga menyesal selama ini sudah bersikap tidak ramah kepada seluruh penghuni hutan. Kancil segera mengantarkan Simba pulang ke rumahnya. Ayah Simba senang. Kancil menyelamatkan anaknya.
Kancil diangkat menjadi anak angkat raja hutan. Wah, hebat sekali ya. Semua teman Kancil bersorak merasa senang. Hore! Seperti itu. Kalian cukup membaca saja, tidak perlu dihafal, ya. Boleh juga dengan kata-kata kalian sendiri, langsung tidak paksakan. Tapi mau membaca dari buku juga boleh, ya. Jawablah pertanyaan berikut. Siapakah tokoh dalam cerita dongeng di atas? Tokohnya ada siapa saja? Kancil, Simba, dan singa si raja hutan, ya. Di manakah tempat kejadian cerita di atas? Tempat kejadian cerita di atas di dalam hutan. Bagaimanakah sifat tokoh Kancil dan Simba? Kancil baik hati dan suka menolong. Simba sombong dan angkuh. Siapa yang terjebak di dalam lubang? Yang terjebak di dalam lubang adalah singa. Salah. Yang terjebak di dalam lubang adalah Simba. Mengapa Kancil diangkat anak oleh Raja Rimba? Kancil diangkat anak oleh Raja Rimba karena sudah membantu Simba keluar dari lubang, ya. Anak-anak bisa tulis jawabannya langsung di buku cetak. Lalu untuk video mendongengnya, Lause berikan waktu 1 minggu. Jadi dari hari Senin ini sampai hari Senin depan, ya. Masih boleh dikumpul. Pakai baju seragam yang rapi. Boleh tambahkan properti, boleh dibaca, boleh dihafal, ya. Sebisanya anak-anak. Oke. Nanti ini akan menjadi nilai tugas kalian. Nah, sebelum kita tutup, Lause akan membacakan ceritanya sekali lagi, ya. Si Kancil. Kancil hidup sebatang kara di dalam hutan. Meskipun hidup sendiri, Kancil tidak bersedih hati. Kancil mempunyai banyak teman. Kancil baik hati dan suka menolong, sehingga banyak temannya. Simba, anak singa si raja hutan. Simba tidak pernah bertegur sapa dengan binatang lain di hutan. Simba sombong dan angkuh, sehingga tidak punya teman. Suatu hari, saat berjalan di hutan, Kancil menemukan Simba terjebak di dalam lubang. Kancil segera mencari galah yang panjang. Simba, ayo pegang galah ini, seru Kancil. Kau tidak perlu menolongku, aku bisa keluar sendiri, jawab Simba dengan nada sombong. Ayolah Simba, kau bisa mati di situ, seru Kancil. Akhirnya Simba mau menerima pertolongan Kancil. Simba lalu berterima kasih kepada Kancil. Simba juga menyesal selama ini sudah bersikap tidak ramah kepada seluruh penghuni hutan. Kancil segera mengantarkan Simba pulang ke rumahnya. Ayah Simba senang. Kancil menyelamatkan anaknya. Kancil diangkat menjadi anak angkat raja hutan. Semua teman Kancil bersorak merasa senang. Nah, itu cerita tentang si Kancil, ya. Tugasnya hari ini hanya membuat video, ya. Videonya boleh langsung kasih waktu 1 minggu. Lalu yang pembelajaran 6 tadi semuanya ada di layar jawabannya. Jadi kalian bisa salin jawabannya, ya. Hari Rabu nanti ketemu lagi bersama Lause. Kita akan mengerjakan tugas tertulis. Hari Jumat ulangan bahasa Indonesia yang kedua, subtema 3 dan 4, ya. Pelajari saja latihan tertulisnya. Oke, pelajaran hari ini sampai di sini.
Sampai jumpa. Dadah.